Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu. Semoga kita tidak bosan-bosannya untuk belajar ilmu sejati dengan mendengarkan sabda Tuhan. Bersama saya, Romo Ari, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-17. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pelindung dan harapan kami, tanpa Engkau tiada sesuatu pun yang baik lagi suci. Limpahkanlah kiranya belas kasih-Mu kepada kami, agar di bawah bimbingan dan pembinaan-Mu, kami kini dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, kisah perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan orang yang menemukan mutiara yang indah di ladang, lalu menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu karena sukacita. Itu juga menjadi gambaran yang diberikan kepada kita di dalam menemukan dan mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah digambarkan Tuhan Yesus adalah dengan mutiara yang sangat berharga, yang rela diperjuangkan untuk ditemukan dengan mengorbankan seluruh hartanya. Orang yang menemukan mutiara itu lalu membeli ladangnya. Artinya kerajaan Allah itu sama dengan hal yang sangat berharga yang membuat hidup kita bahagia. Ketika kita bahagia, maka segala sesuatu yang kita miliki seolah-olah tidak lebih penting daripada hal yang membahagiakan itu. Sebagai contoh, umpamanya ketika kita boleh untuk mengalami kasih dengan keluarga kita. Kasih mengatasi segalanya. Maka ketika ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, maka segala macam hal barang duniawi ini yang menarik sekalipun tidak akan mampu membuat kita bahagia, karena kita kehilangan saudara kita. Dan cinta saudara-saudara kita itu lebih membahagiakan daripada sekedar itu semua. Maka marilah kita menemukan kerajaan Allah itu, yakni apa yang paling membahagiakan dalam hidup kita ini, sehingga kita berani untuk melepaskan semuanya demi memperoleh hal yang membahagiakan itu. Apakah harta, apakah popularitas, apakah keluarga, monggo silakan dicari, bahwa kerajaan Allah itu mengatasi itu semua, yang membawa kita untuk berani meninggalkan segala sesuatu dan memilih kerajaan Allah, yakni kebahagiaan kita itu. Kita mohon berdoa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memperoleh dan hidup di dalam kerajaan Allah senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan